Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari kegiatan saya adalah pedagang bakso bakar. Terkadang juga ke sawah. Ketertarikan saya dengan dunia sejarah cukup lama. Yang mempengaruhi saya tertarik dalam dunia kesejarahan adalah lingkungan sekitar saya. Lingkungan di sekitar saya itu sangat dekat dengan dunia klinik. Ada banyak peristiwa yang saya temui di sekitar, semisal seperti jimat, pelet, santet, mantra, jampi-jampi, dan rajah dan lain sebagainya lah. Hal tersebut kemudian membuat saya penasaran akan kebenarannya, hingga keingintahuan saya terhadap dunia klinik memaksakan saya untuk membaca. Awal-awal saya mulai mencari tahu dengan searching di internet, kemudian lama-kelamaan mulai merujuk ke berita-berita gitu. Kemudian lama-kelamaan dari berita-berita tersebut, lama-lama saya mulai membaca hasil karya-karya ilmiah, seperti hasil riset para ilmuwan tersebut. Kemudian menjalarlah kemana-mana. Yang saya rasakan, saya semakin penasaran akan suatu peristiwa, maka akan semakin rajin saya memverifikasi. Saya semakin terus memverifikasi kebenarannya, minimal untuk pengetahuan saya pribadi lah. Dan entah itu dari karya ilmiah yang banyak saya baca, dan itu rata-rata ditulis oleh para ilmuwan di perguruan tinggi. Sehingga muncul juga pada saat itu keinginan saya untuk berkuliah di bidang sejarah. Kemudian ketika saya masuk di perguruan tinggi, kegiatan sudah mulai berubah. Yang awalnya saya sekedar ingin tahu tentang sejarah, kemudian berubah menjadi fokus utama ketertarikan saya di dunia sejarah, ya, terfokus belajar sejarah. Ketika di perkuliahan saya sering ikut dosen, diajak keliling ke beberapa tempat untuk ikut riset bersama beliau. Dari belajar di kelas dan praktek, itu menjadi wawasan saya di dunia kesejarahan yang semakin bertambah. Suatu ketika saya bersama dosen saya, beliau pernah bilang pada saya, apapun yang ada di depan mata kita dapat dipastikan ada peristiwa sejarahnya. Jadi cerita itu ketika kami sedang riset, kebetulan saya diajak riset oleh beliau di suatu desa, khususnya di daerah Jember, namanya Desa Badean. Untuk lokasinya, Desa Badean itu ada di lereng selatan Gunung Hyang atau Argopuro, ya, yang lebih dikenal sekarang. Nah, ketika itu ketika minum kopi, ditanya dengan dosen saya, "Gus, kamu bisa lihat dunia hari ini?" Beliau sembari menunjukkan gelas dan isi kopi panasnya itu. Ya, namanya mahasiswa baru, ya, waktu itu pasti saya kebingungan, ya, bingung lah. Kemudian dosen saya melanjutkan pernyataannya mengenai yang tadi. Beliau menceritakan perjalanan kopi dan gelas itu, mulai masuk ke Indonesia, ekspor impornya, perkebunannya, pertaniannya, industrinya, bahkan terkait gelas, mulai gelas klasik yang dari tanah sampai ke gelas kaca dan gelas plastik. Ternyata dari objek yang sederhana itu sudah banyak peristiwa yang terjadi yang bisa kita ketahui, terutama dari sudut pandang kesejarahannya. Saat ini saya sedang fokus untuk menulis sejarah, ya, kecil, sejarah kecil-kecilan, yaitu tentang sejarah desa.
Fokus yang saya tulis itu di Desa Badean yang tempat saya ngopi bersama dosen saya tadi. Adapun nama-nama Badean itu ada di dalam catatan-catatan Belanda dan dokumen berupa peta. Data terlama yang saya ketahui itu ada di dokumen Belanda, khususnya peta yang judulnya namanya Kaart van Oost-Java der de Military Afdeling, tahun terbitan 1885. Dari dokumen tersebut, di dalam peta yang telah disebutkan tadi, nama Badean sudah ada di dalamnya, di mana waktu itu statusnya masih under district, di mana di bawah distrik Tanggul. Statusnya pada waktu itu Badean sebagai under district dari distrik Tanggul dan Afdeling Jember. Kemudian pada peta selanjutnya tahun 1887 dengan judul Kader Residen Besuki atau peta tempat tinggal di Besuki. Di situ juga disebutkan nama Badean. Hanya saja perbedaannya dengan peta sebelumnya itu nama Badean disebutkan terdapat nama Badean terdapat dua nama Badean di dalam peta tersebut. Kemudian dalam catatan Belanda yang juga menyebutkan nama Badean di dalamnya tahun 1875, di mana pada catatan Belanda tersebut menyebutkan bahwa terdapat sebuah peristiwa di mana wabah kolera merambah di wilayah Badean, Banjarsari, dan Tisnogambar, di mana dari 3 wilayah tersebut statusnya pada masa itu di bawah distrik Tanggul. Adapun data yang menyebutkan toponim Desa Badean yang lebih tua belum saya temukan. Saya mencoba membagi menjadi 3 periodisasi menulis sejarah Desa Badean. Pada periodisasi masa klasik, khususnya di Desa Badean, banyak sekali data temuan-temuan persebaran arkeologis atau bisa disebut dengan objek diduga cagar budaya. Di Desa Badean ada yang mengistilahkan sebagai pepundenan atau orang-orang biasa menyebut dengan nama punden. Pada tahun 1980-an penyebutan nama punden itu penyebutan dari masyarakat. Yang pertama ada yang menyebut wilayah tersebut dengan nama Karangpakel. Kemudian nama Sumber Nongko. Istilah selanjutnya adalah Tebangan. Dari 3 nama yang saya sebutkan tadi itu merujuk pada satu tempat yang disebut punden di Desa Badean. Yang ditemukan di areal punden yaitu susunan talut. Talut adalah bangunan sebagai penahan tanah pada sebuah kawasan yang di tengahnya terdapat bangunan atau satu pemukiman. Menurut arkeolog Bagio Prasetyo, yang dimaksud punden adalah punden berunda, di mana artinya suatu bangunan yang terdiri lebih dari satu undak tanah, di mana masing-masing umumnya diperkuat dengan bongkahan atau balok batu sebagai penahan. Ciri-cirinya dari punden ditandai dengan konstruk susunan berunda yang semakin tinggi menunjukkan arti sakral. Ukuran talut, tinggi talut bervariasi antara 60 cm sampai 70 cm. Panjang talut belum diketahui secara pasti, namun pada undakan ke-8 sampai ke-14, talut jajaran batu mencapai panjang 20 meter. Jumlah undakan kurang lebih 20 undakan talut. Panjang talut terdeteksi pada undak ke-8 hingga ke-14 membentang 20 meter.
Bisa jadi panjang talut undak ke-8 sampai ke-14 lebih panjang lagi. Pengukuran panjang talut belum dapat dilanjutkan karena masih tertutup semak dan rumput. Pada undak 1 sampai ke-7 talut, penahan tanah tidak seberaturan yang undak ke-8 sampai ke-14. Sementara undak ke-15 sampai ke-20 dipenuhi rumput dan semak, serta sebaran batu kecil yang menurut informasi masyarakat setempat adalah batu buangan dari atas atau puncak punden. Yang kedua, susunan batu. Mana panjang susunan batu yang rata dengan tanah belum diketahui, akan tetapi yang terlihat sepanjang 3 meter. Lokasi temuan, punden Desa Badean. Bahannya dari batu kali atau batu sungai. Terlihat di foto batu yang sengaja ditata di atas tanah dengan berbagai macam ukuran batu. Batu-batu tersebut awalnya tertutup oleh tanah karena terdapat aktivitas perkebunan kopi di lokasi yang sama. Tentunya aktivitas perkebunan di tempat tersebut menggunakan cangkul dan alat pengolahan tanah yang lain ketika aktivitas perkebunan berlangsung. Maka batu tersebut mengenai alat mereka. Ketika mengenai batu pekebun, berpindah tempat di sampingnya dan masih bertemu batu. Sehingga singkapan tanah semakin melebar dan terlihat batu yang disusun rata dengan tanah tersebut. Terlihat pula lubang-lubang yang dimaksudkan untuk menanam pohon, namun terdapat batu di dalamnya. Selanjutnya, temuan di punden itu benda yang terbuat dari batu bata. Belum diketahui ukuran dan bentuknya secara spesifik. Pada saat melaksanakan pembersihan semak dan rumput di pepundenan Sumber Nongko, masyarakat menjumpai pecahan batu bata dengan ukuran yang sangat kecil. Ketika dilanjutkan pembersihan semak dan rumput di area tersebut, dijumpai bagian yang lebih besar dari bagian yang kecil tadi, berbahan batu bata atau tanah liat yang dibakar. Bentuk tidak diketahui karena menjorok ke dalam tanah dan terbelit dengan akar pepohonan. Karena di sekitar tempat tersebut terdapat tanaman kopi, dilakukan dokumentasi sederhana sebagai gambaran benda yang dimaksud, seperti gambar di atas. Benda masih pada posisi aslinya dan hanya dilakukan pembersihan di sekitarnya. Bisa jadi benda tersebut menancap dalam ke tanah dan kondisinya sangat rapuh. Perlu dilakukan penyelamatan oleh ahli purbakala atau ahli arkeolog. Selain punden, di Desa Badean juga ditemukan objek diduga cagar budaya di daerah Dam, Sungai Badean. Lokasi dam berada di timur laut punden dengan jarak kurang lebih 500 meter. Foto yang dilampirkan adalah foto tanggal 24 Juni 2024 ketika Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan peninjauan. Ditambah foto terbaru laporan masyarakat Desa Badean serta lampiran surat laporan objek diduga cagar budaya dari pemerintah Desa Badean kepada Disparbud. Adapun temuan yang ada di dam Sungai Badean, yang pertama ada batu pipisan berbentuk seperti bangku kecil. Bagian atas cenderung datar, sedikit melengkung dan cekung. Sejak pertama ditemukan, pada salah satu sisi bagian atas rusak, terpotong menyamping hingga ke tengah bagian benda atau batu pipisan tersebut. Selain itu di daerah dam Sungai Badean juga ditemukan batu bata yang berjumlah 7 dan masing-masing berbeda ukuran. Kemudian selain batu pipisan dan batu bata dan sebaran batu bata yang ada di dam, ditemukan juga batu berlubang dengan tinggi 72 cm, lebarnya 49 cm, dengan kedalaman lubang 43 cm. Lokasi temuan awal ada di daerah dam Sungai Badean. Lokasinya saat ini ada di area Taman Puncak Badean dengan batu tersebut berbahan andesit. Itu ditemukan batu berlubang di bagian tengah atas yang menembus pada bagian pinggir tepi. Bentuk pada batuan ini sedikit membuncit. Selanjutnya ditemukan 2 batu tegak, di mana
batu tegak yang di sebelah kiri dengan tinggi 72 cm dan sebelah kanan 47 cm. Lokasi temuan awal berada di dam Sungai Badean. Terdapat 3 buah batu yang tersisa di lokasi tempat batuan itu ditemukan. Masyarakat memindahkan batuan ke area Taman Wisata Puncak Badean. Ditemukan juga batu lumpang dengan tinggi 33 cm dan lebarnya 52,5 cm. Lokasinya ada di area Taman Puncak Badean. Tampilan batu lumpang ini ditemukan dalam keadaan pecah dan dalam kondisi gempil. Jika dilihat secara utuh, bentuk batu presisi, artinya terdapat proses campur tangan manusia. Sisi batu diduga mengalami proses aus karena proses alam. Selain itu, di daerah dam Sungai Badean juga ditemukan keramik Cina dan tutup gerabah atau tutup wadah dengan berbahan gerabah. Jika merujuk pada banyaknya temuan di daerah Badean, dapat diperkirakan wilayah Badean sudah eksis sejak abad ke-9, bahkan di abad ke-10 Masehi. Hal ini senada yang dikatakan oleh Bapak Ismail Lutfi, seorang arkeolog dari Universitas Malang, yang menyebutkan bahwa bisa jadi Badean itu eksis di abad ke-9 bahkan di abad ke-10 Masehi. Untuk sementara mengenai Desa Badean masa klasik kita lanjutkan di part selanjutnya. Saya Agus, salam peradaban, no dokumen, no history.